Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Salam Advent dan ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 11 Desember 2022. Hari Minggu Advent ketiga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Saudaraku terkasih, kita memasuki Minggu Advent ketiga, sering disebut Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Ini ditandai dengan menyalanya lilin berwarna merah muda. Lilin ini mulai dinyalakan sebagai ungkapan sukacita, karena masa penantian telah berjalan setengah dan akan segera berakhir. Suasananya lebih pada suasana sukacita. Dalam suasana sukacita itu, sabda Tuhan mengajak kita untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan secara khusus. Injil bercerita tentang pertanyaan Yohanes Pembaptis, siapakah Kristus yang kita nantikan kedatangannya itu. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus tidak menjawab ya atau tidak, tapi menyuruh mereka menyampaikan apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada semua orang miskin diberitakan kabar baik. Dengan menyampaikan pesan itu, Yesus ingin mengatakan pada mereka bahwa kesaksian hidup itu lebih penting, contoh hidup itu lebih penting, sikap dan perilaku hidup itu lebih penting ketimbang omongan saja. Saudaraku yang terkasih, Yohanes adalah perintis bagi banyak orang untuk mengenal Yesus secara penuh. Ia telah mengantar murid-muridnya kepada Yesus. Yesus adalah tujuan. Ia hanya sebagai sarana. Ia tidak penting. Yang penting adalah Yesus, Sang Mesias. Sedangkan Yohanes hanyalah suara yang berseru di padang gurun. Untuk itu dia tidak menuntut apa-apa untuk dirinya. Makanannya saja hanya belalang dan madu hutan. Pakaiannya hanya dari kulit hewan. Dalam hidupnya hanya Tuhan yang penting. Moto hidupnya, ia harus semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Sikap Yohanes ini sangat menarik untuk kita renungkan. Ia tidak menonjolkan dirinya, padahal dia punya kesempatan. Tapi karena sikap inilah Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak tampil seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Artinya Yohanes menjadi tokoh yang istimewa di mata Yesus. Ia melebihi semua orang. Maka benarlah apa yang dikatakan kitab suci, sungguh yang merendahkan diri
akan ditinggikan Tuhan. Saudaraku terkasih, kita dipanggil untuk menjadi perintis bagi Yesus Sang Penyelamat. Kita tidak menjadi tujuan dalam pewartaan kita. Kita hanyalah sarana. Yang terpenting Tuhan menjadi tujuan dari semua pelayanan kita. Maka dalam karya perutusan kita hendaknya nama Tuhan semakin dimuliakan, bukan diri kita. Apapun pelayanan kita, apapun karya kita, apapun perutusan kita, yang terpenting perlu disadari oleh kita adalah bahwa nama Tuhan semakin dimuliakan. Tugas kita adalah supaya membawa semakin banyak orang untuk mengenal Tuhan, dan biarkanlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih, dalam pelayanan-pelayanan kita, wujudkanlah ketulusan kita, supaya dengan ketulusan itu, nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.